Shalom. Apa kabar? Luar biasa atau biasa di luar? Luar biasa. Ada damai dan bahagia hari ini. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih, ciri orang bahagia dan damai itu terlihat dari luar, bisa terlihat. Kira-kira apa ya? Kalau orang bahagia itu pasti senyum. Sumringah, auranya itu nampak. Nah sekarang coba Bapak Ibu kalau memang bahagia dengan kehadiran saya di depan Bapak Ibu sekarang, coba berikan senyum kepada saya. Kalau Bapak Ibu nggak senyum pada saya, berarti Bapak Ibu memang tidak bahagia, tidak suka pada saya. Nah kalau Bapak Ibu cuma suka dengan saya, itu bahagia untuk saya karena saya melihat senyum Bapak Ibu. Tapi bagaimana dengan kiri kanan Bapak Ibu? Apakah bahagia dengan Bapak Ibu? Coba lihat, berikan senyum. Nah, berikan senyum dengan kiri kanannya. Kenapa? Kalau Bapak Ibu menghadap ke saya hanya yang bahagia karena saya hanya melihat senyum Bapak Ibu. Kemudian ciri orang berdamai. Kalau orang berdamai itu cirinya apa? Kalau kita habis berantem, habis ribut, terus biasanya orang apa? Apalagi sekarang baru saja kita selesai momennya momen apa? Katanya maaf-maafan tahu sekali. Buat salahnya ya, tapi cirinya, kita ambil cirinya. Kalau kita berdamai itu tandanya apa? Salah. Apakah Bapak Ibu sudah bersalaman dengan kiri kanan? Kalau Bapak Ibu nggak bersalaman, artinya nggak berdamai. Bapak Ibu pernah melihat orang benci itu? Kalau orang benci itu senyum aja malas, lihat aja malas. Itu bersalaman. Nah, yang pertama saya senang kalau menyampaikan firman Tuhan, jemaatnya itu senyum, jemaatnya bahagia. Kenapa? Kalau orang senyum dan bahagia itu enak mendengarkan firman Tuhan. Tapi kalau orang yang lagi cemberut ya belum tentu. Baik, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, hari ini judul khotbah kita, kalau Bapak Ibu lihat, saya sih mencoba membuat kira-kira apa ya? Ini kalau bahasa kita perahu atau kapal, tapi di khotbah kita dinamai hidup. Hidup dalam duduk bersama Tuhan. Dalam hidup bersama Tuhan. Kalau Bapak Ibu lihat partai dalam hidup bersama Tuhan. Hidup itu sangat jarang kita. Jarang banget Bapak Ibu coba ke pantai. Yuk kita naik hidup, orang nggak ngerti hidup. Tapi apa? Perahu. Pernah naik perahu? Nah, pernah naik perahu. Kalau naik perahu, saya ingat perahu ini kita juga turut bersedih, berduka cita. Saudara-saudara kita di Danau Toba banyak juga yang tenggelam karena naik perahu kapal. Sebenarnya itu karena ibaratnya nafsu besar tenaga kurang. Kapal kecil dimuatinya lebih banyak. Coba dibaca beritanya. Ya, Bapak Ibu, kalau kita pernah naik perahu, kalau naik perahu, kalau ombaknya tenang, enak, sejuk, kira-kira bawaannya kita apa? Liar-liar itu bahasa Indonesia apa ya? Ngantuk. Terus kalau kita naik perahu, terus di pantai, kalau yang pernah merasakan naik perahu di pantai itu rasanya enak, nyaman, liar-liar, nah, enak, sambil bercanda, enak kan? Oh, kalau pernah naik perahu. Tapi kalau tiba-tiba apa yang akan kita rasakan ketika perahu ini tiba-tiba muter, miring-miring, bahkan udah masuk air, apa yang kita rasakan? Bisa lihat, bisa tidur? Enggak bisa, cuma Yesus yang bisa tidur. Bapak Ibu, kalau kita naik perahu, kemudian ada angin, ada air udah masuk perahu, pikiran kita cuma apa? Panik, terus apa nih? Takut, gelisah, bingung, semua mengandalkan kemampuan sendiri. Pasti cepat-cepat apa? Membuang air, mengambil pelampung, mengambil alat penyelamat dan sebagainya, semua mengandalkan kemampuan sendiri. Tidak ada enggak ketika ada badai, ketika ada air udah masuk terus tidur tenang-tenang. Kebayang enggak kalau ini rombongan anak sekolah, anak TK atau anak SD diajak ke naik perahu bersama gurunya ke pantai jalan-jalan, murid-murid pasti senang. Terus gurunya kok tidur, padahal itu air udah masuk, sudah ada topan. Kira-kira ini guru cap apa? Ya itu juga yang dialami dengan murid-muridnya. Guru kebangetan banget sih. Guru pengen
kita mati semua. Ini ada badai kok anak tidur. Itu juga yang kita alami, Bapak Ibu. Kalau kita naik perahu, kemudian seorang murid, rombongan murid, kemudian ada badai atau air masuk, gurunya malah tidur tenang-tenang. Pasti murid-muridnya pada nangis, malah teriak-teriak, guru semua membangunkan. Kenapa? Berharap gurunya menolong. Nah, kalau kita baca tadi dari Al-Quran, ketika menurut Bapak Ibu Yesus itu tidur dulu sebelum badai atau saat badai? Sebelum badai. Itu yang saya bilang, kalau orang naik perahu lagi jalan anteng liar-liar tidur, wajar dong, liar-liar tidur. Tapi ketika ada topan, ada angin, ada air masuk, kemudian tetap aja tidur, yang lain bubuk, yang lain mencoba menyelamatkan, dia masih tidur. Kira-kira kesel nggak kita melihat yang masih tidur? Ih, enak amat lu tidur, tolong dong bantuin. Nah, Bapak Ibu, itu juga yang terjadi pada murid-murid Yesus. Dulu, murid-murid Yesus juga seperti itu. Yesus, guruku, katanya kamu hebat, kok kamu diam? Kamu biarin kita semua mati. Tapi apakah yang kata Yesus? Yesus bangun, langsung hadik dan diam angin itu. Dan Yesus mengatakan pada muridnya, mengapa kamu takut? Apa kamu tidak percaya? Bayangkan Bapak Ibu, Yesus secara fisik ada bersama-sama muridnya. Itu pun murid-muridnya masih tidak percaya bahwa Yesus itu adalah benar-benar bisa menyelamatkan mereka. Masih ketakutan, masih tidak tenang. Padahal kita tahu, kita sekarang hidup di dalam hidup kehidupan. Bapak Ibu merasakan saat ini kita ini hidup di dalam perahu kehidupan. Dulu murid Yesus di perahu ada Yesus beneran. Sekarang bagaimana dengan kita? Saat ini kita ada di dalam perahu. Ketika kita menghadapi badai kehidupan, kalau yang perahu beneran, badainya angin. Gelombang. Kalau di kehidupan kita, apa badai kehidupan kita? Bapak Ibu, siapa yang nggak pernah sakit? Boleh angkat tangan deh, siapa yang nggak pernah sakit? Dari yang kecil sampai yang gede, dari yang penyakit kecil sampai penyakit besar. Siapa yang nggak pernah sakit? Semua sakit. Sekarang saya tanya, siapa yang nggak pernah kena masalah? Nggak pernah punya masalah? Semua punya. Sekarang saya tanya lagi, siapa yang nggak pernah kecewa? Anak-anak kecewa sama orang tuanya, suami kecewa sama istrinya, sebaliknya istri kecewa sama suaminya, jemaat kecewa sama pendetanya, sama majelisnya, termasuk saya. Mungkin ketika korban nggak enak, dia kecewa. Sesama jemaat kecewa, kok nggak saling nolongi sih, padahal kami susah dan sebagainya. Semua pasti pernah sakit, pernah dapat masalah, pernah kecewa. Bapak Ibu, apa yang dilakukan murid-murid ketika ada badai? Mereka panik. Mereka langsung apa? Marah. Bahkan Yesus dimarahi. Yesus, bangun. Biarkan, apakah Yesus akan membiarkan kami binasa semua? Bapak Ibu, apakah kita ketika menghadapi sakit penyakit, kita di dalam perahu kehidupan ini, apakah kita langsung berundal? Waduh Yesus, bangun dong, sembuhkan sakit kami, sembuhkan sakit saya. Apakah ketika Bapak Ibu menghadapi masalah, Bapak Ibu langsung membangun Yesus? Yesus, bangun, bantu selesaikan masalah kami. Pertanyaan itu yang harus ditanyakan kepada kita masing-masing. Saat kita menghadapi sakit penyakit, saat kita menghadapi kecewa, saat kita menghadapi masalah, siapa yang kita bangunkan? Apakah kita segera membangun Yesus? Yesus dalam doa kita, di dalam ibadah kita, di dalam firman kita. Yesus, bangun, tolong kami. Itu jelaslah murid-murid ketika menghadapi kelemahan, menghadapi badai di dalam perahu mereka. Lalu, pernahkah kita seperti murid-murid Yesus? Ketika menghadapi badai, menghadapi masalah, kok kelihatannya Yesus tidur aja ya? Kok kelihatannya Yesus diam aja ya?
Bahkan murid-muridnya kesel juga. Kalau kita bilang, bangun, apa biarkan kami binasa, itu menunjukkan apa? Kesel. Kok Yesus tidur aja ya? Kok Yesus diem aja ya? Kok kayaknya nggak merasa? Apakah itu juga yang kita rasakan ketika kita menghadapi? Kita udah berkali-kali kena penyakit, kita bertahun-tahun sakit, kita bermasalah, kita kecewa, kita sudah berdoa, kita sudah memberikan persembahan, kita sudah aktif dalam pelayanan. Tapi kenapa Yesus gak bangun-bangun menolong, menyembuhkan penyakit saya? Tentu kita akan kecewa, kita akan sebel, kita akan kesal. Akhirnya apa? Ada dua kemungkinan. Kita menjauh sebagai Yesus, kita meninggalkan Yesus, kita cari juru selamat lain, kita cari penolong lain. Kita tidak percaya bahwa Yesus itu ada di dalam perahu kehidupan kita. Kalaupun Yesus tidur, diam. Karena Yesus bisa mengukur. Badai yang terjadi itu belum seberapa. Yesus ingin menguji juga murid-muridnya. Apakah murid-muridnya tetap mengingat pada? Apakah murid-muridnya tetap membutuhkan pertolongan dari Dia? Jadi ketika kita berdoa dan doa kita belum dijawab, bukan berarti Yesus tidak menolong kita, bukan berarti Yesus diam, tapi Yesus melihat bahwa badai ini itu belum seberapa. Kamu masih kuat menghadapi badai ini. Yang kedua, Yesus ingin melihat kesetiaan murid-murid, kesetiaan kita. Apakah ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi badai, kita segera membangun Yesus, kita segera meminta pertolongan pada Yesus. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, yang dibutuhkan sebetulnya hanya mengimani, percaya seperti murid-murid di dalam perahu. Ketika menghadapi badai, kita yakin, mengimani, kita bangunkan Yesus. Yesus, tolong kami. Yesus, sembuhkan kami. Kalaupun Yesus tidak segera menolong kita membangun, karena Yesus badai yang mengalami itu belum seberapa. Seperti kalau kita lihat di Korintus, kita lihat di 1 Korintus, saya akan bacakan kepada ibu. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Dia akan memberikan padamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, sekarang Bapak Ibu, lihat apa yang kita alami. Apakah pencobaan kita masih pencobaan biasa? Ya kalau pencobaan biasa, Yesus tidak akan turun tangan langsung. Tapi kalau situ sudah melampaui kekuatan kita, percaya, Yesus pasti menolong. Matanya muridnya apa? Yesus tidak mengukur kok badai yang seberapa yang dia langsung diam menghadapi badai. Nah, jangan sampai ketika kita menghadapi masalah, justru kita menyalahkan Tuhan, justru kita mendumel-dumel. Kok Tuhan tidak jawab doa saya? Kok Tuhan tidak menolong saya? Di mana Tuhan? Di mana Yesusku? Tapi justru kita harus ingat, pencobaan kita itu masih mampu sesuai kekuatan. Tuhan tidak memberi pencobaan melebihi kekuatan kita. Percaya, jangan sampai Yesus mengatakan, mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Aku masih selalu berada di dalam perahu. Aku masih merasa di dalam perahu kehidupan. Bapak Ibu, mari melalui firman kita diingatkan di dalam perahu kehidupan kita. Apakah Yesus masih ada di dalam perahu kehidupan kita masing-masing? Apakah kita masih mengandalkan Yesus di dalam menghadapi pencobaan-pencobaan yang kita alami? Ingat, pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Percaya, kalau pencobaan itu melebihi kekuatan kita, Allah akan memberi jalan keluar sesuai dengan kehendak Allah. Karena kehendak Allah terjadilah, bukan kehendak kita. Jangan dibalik, kehendak kita terjadi, jangan kehendak Allah. Karena kita memiliki
Yesus yang ada di dalam Taurat. Jangan pernah mengatakan Yesus begitu. Bukan Yesus itu dia, tapi Yesus ingin melihat kesetiaan kita, ingin melihat kekuatan iman kita ketika menghadapi badai kehidupan. Semoga firman Tuhan ini